Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Nah, makanya tadi dari kemarin yang saya redam itu, please understand the situations, mengerti historinya seperti apa, dan pahami ini bukan perang agama. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang saya khawatirkan operasi net itu betul-betul akan menggunakan semangat semangat agama, semangat kebencian, ya kan? Seolah-olah ini waktunya umat Islam menghajar Kristen, kira-kira begitu kan? Atau menghajar Yahudi. Nah, ini yang mesti tidak boleh terjadi. Jadi yang saya lebih pikirkan dampak itunya, Pak, bukan yang lain-lainnya sih bisa kita ini. Tapi yang kita mesti persatukan rakyat kita ini, Indonesia ini adalah tadi tidak mudah di-drive untuk kemudian mendorong kita menjadi perang saudara. Gara-gara perang di mana kita jadi perang saudara kan stupid banget kan, betul nggak? Ya, 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 ya. ya itu Mereka yang yang kita. perang, kita yang ribut. Nah itu makanya ada yang ya makanya tadi saya bilang yang awal tadi saya bilang ada yang bilang Bu Koni paham nggak sih dalam Islam itu kalau ada saudara kita terpotong tangannya maka semua itu mesti dipotong ya. Gue bilang lu kerempang aja dulu lah yang deket aja gak usah jauh-jauh dulu kemana ke Palestina gitu. Ada pertanyaan lain? Ini Verdoven, silakan Verdoven. Baik, Bu Koni, mohon maaf Bu Koni, Nah, izin bertanya. Eh, saya punya pemikiran Bu Koni, mungkin ya ini mungkin saya melihatnya kenapa Israel dan Palestina itu tidak belajar kesamaan histori dengan Indonesia, dalam artian Indonesia dulu pada saat dijajah Belanda, kemudian beralih ke Jepang, kemudian sempat masuk lagi Belanda dan Indonesia sempat terpecah-pecah menjadi negara serikat dan di mana pemerintah kita itu berjuang untuk menyatukan itu kembali sehingga menjadi seperti NKRI sekarang ya gitu. Bhinneka Tunggal Dalam Ika lah artian istilahnya. Ya. dalam artian mengabaikan latar belakang sejarah suku, agama gitu, tapi mengutamakan kesatuan bahwa kita satu wilayah gitu untuk tinggal bersama-sama dalam satu kesatuan tapi kedaulatan negara gitu Kak. Bu Koni, mungkin hal itu bisa diterapkan sama di Israel atau Palestina gitu. Bagaimana mereka sepakat tinggal dalam satu wilayah atau satu kedaulatan negara yang mengabaikan latar belakang sejarah ribuan tahun. Mungkin itu Bu Koni. Jadi gini Pak Fedroven, ini bedanya antara kita melihat sejarah yang hanya sejarah sama melihat sejarah yang ada archive-nya, ada arsipnya. Menurut saya kitab suci itu kan tertulis, ya, dan itu kitab suci gitu loh, di atas segala-galanya nih kalau untuk orang yang beragama dan meyakini agama. Itu yang membuat mereka ini mencapai Bhinneka Tunggal Ika agak susah atau United in Diversity-nya. Karena ada prinsip yang berbeda sangat. Di satu sisi, kalau mau begitu, ya akan ada perasaan menolak dari kaum yang lain karena merasa itu tanah dijanjikan Tuhan. Ada juga perasaan yang dari kaum yang lain juga, ini tanah dijanjikan Tuhan. Lu nggak bisa bagi-bagi. Nah, itu yang bedanya Pak Februari. Kecuali tidak ada kitab Raja-Raja, tidak ada surat Raja-Raja, tidak ada kitab Talmud, tidak ada kitab Taurat, mungkin beda. Tapi karena ada itu dan diceritakan dengan tegas itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel, itu yang mengunci menurut saya. Makanya konyolnya bukan di Palestinanya, bukan di Hamasnya, bukan di Fatahnya nih. Kok kita tarik mundur ya? Yang konyolnya yang bikin gara-garanya dulu itu kenapa bikin garis? Karena tidak ada yang pernah mau bikin garis di sana. Kecuali Inggris dan Perancis. Makanya kalau mau, ya kan, mereka yang harus duduk bersama cari solusi. Saya pernah dalam acaranya Pastor Zam bicara apakah mau dibikin seperti Vatikan ya. Kalau nggak salah kan dulu, Ya, menjadi kota internasional. Iya, jadi daerah internasional aja atau gimana? Karena kalau nggak susah. Nggak ada orang bisa melawan kitab suci, nggak ada sesakti apapun gitu. Jadi ya kita hormati itu. Kalau saya prinsipnya itu. Jadi kalau kita mau menghormati kitab suci, ya percayalah itu tanah Israel, titik gitu. Dan tadi yang dinyatakan Pastor, apakah yang dulu sudah daerah-daerah yang sudah dimenangkan oleh Israel karena dia dikepung oleh si 6 negara Arab, beberapa perang yang sudah dia lalui harus dikembalikan? Ya nggak mungkin lah. Itu nggak ada di common sense gitu. Jadi itu mungkin kalaupun tadi kita mau semangatkan Bhinneka Tunggal Ika, mungkin pada saat kita sudah solusi tadi, apakah solusi dua negara, apakah tadi Yerusalem menjadi seperti Vatikan. Mungkin baru dari situ kita bisa bicara tentang kebersamaan. Tapi before that, susah menurut saya. Demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Ibu Koni, dan di dalam penjelasannya tadi beliau menyoroti terkait dengan mari kita sebagai masyarakat Indonesia
agar tidak mudah terbawa suasana, terbawa situasi terkait dengan apa yang sedang terjadi antara Israel dengan Palestina ataupun dengan Hamas ya. Dan saya pikir kawan-kawan, Bapak Ibu semua, pesan yang tadi disampaikan oleh Ibu Koni ini adalah sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, karena memang kita semua tahu ya, kalau di bangsa kita di Indonesia, masyarakatnya umumnya ya itu banyakkan memberikan pembelaan ataupun dukungan kepada Palestina ya. Bahkan ketika minggu lalu ya, pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, nampaknya kawan-kawan semua ya teman-teman, banyak banget yang kemudian bersukaria ya ataupun nampak bergembira. Pokoknya seolah-olah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Hamas itu sebagai sesuatu yang luar biasa menurutnya mereka ya. Dan dalam banyak komentar ya teman-teman ya, tidak ada yang kemudian saya lihat itu menyampaikan bentuk keprihatinan atas apa yang kemudian terjadi, karena itu adalah serangan dadakan dan banyak banget ya warga biasa dari pihak Israel yang kemudian menjadi korbannya. Kecuali beberapa orang saja seperti misalnya Bang Ade Armando juga ikut menyoroti, lalu kemudian Permadi Arya ataupun Abu Janda dan beberapa orang lain yang saya lihat memang cukup netral ya, memberikan komentar ataupun tanggapan. Tapi begini kawan-kawan ya, memang kalau kita bicara mengenai Palestina Israel ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Ini sudah lama sekali dan sampai hari ini ya juga belum ada solusi, belum kelar juga persoalan mereka ini kawan-kawan ya. Dan kalau kita lihat mengenai respon dari masyarakat kita pada umumnya ya memang umumnya membela, mendukung pihak Palestina ya. Bahkan salah satu hal yang kemudian sering sekali disuarakan adalah terkait dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Kadang-kadang saya bertanya-tanya begini teman-teman ya, sebenarnya mengapa ya sering sekali dipakai istilah mendukung kemerdekaan Palestina ya? Karena setahu saya Palestina ini sudah merdeka Bapak Ibu ya, bahkan dia punya dubesnya di Indonesia ya. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang membuat saya secara pribadi bertanya-tanya mengapa istilah itu ya ataupun ungkapan ataupun frase itu yang dipilih ya. Bukankah Palestina sudah merdeka ya, bahkan dia sudah punya dubesnya, dia juga punya presidennya ya. Jadi itu dia kawan-kawannya. Tetapi apapun itu ya, saya secara pribadi melihat bahwa apa yang terjadi di sana memang sesuatu yang perlu dikaji, dilihat dalam perspektif kemanusiaan Bapak Ibu ya. Tadi juga sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Koni ya, beliau menyoroti terkait dengan jangan sampai ya mereka yang kemudian sedang panas di sana, mereka yang kemudian sedang adu kekuatan di sana, tapi kita yang juga malah lebih sibuk ya. Nah ini menarik kawan-kawannya, karena memang ini menjadi satu pesan yang saya pikir ya perlu disampaikan, perlu diulas, perlu diimplementasikan. Mengapa? Karena memang itu penting, itu bagus ya. Oleh karena situasinya di bangsa kita di Indonesia itu relevan sekali dengan pesan dari buku ini ya. Itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian juga ada penjelasan Kemenlu ya soal upaya untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang ada di wilayah Gaza ya, Palestina dan juga Israel ya. Jadi itu dia kawan-kawannya, ada upaya dari pihak pemerintah memang untuk segera melakukan evakuasi ya. Itu satu langkah yang bagus ya. Semoga itu bisa berjalan lancar teman-temannya, karena tentu kita menginginkannya agar ada kedamaian, agar ada ketenangan ya, bukan justru kayak begini kawan-kawannya. Aduh ya, kasihan sekali masyarakatnya ataupun warga biasa yang kemudian menjadi korbannya. Lalu kemudian ini beberapa jam yang lalu ya, ini dia kawan-kawannya, ternyata korbannya sudah mencapai 4.000. Wah ini sudah ini Bapak Ibu ya teman-teman semua, ini beberapa jam yang lalu ya. Jadi korban antara kedua belah pihak ini kalau diakumulasikan sudah mencapai 4.000. Banyak banget ya. Banyak banget teman-teman. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, pihak dari tentara Israel ya siaga melakukan mengepung ya perbatasan Gaza. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya sudah sangat panas ya, karena sebagaimana sudah kita lihat ya dari kemarin sebenarnya informasinya itu sudah beredar, sudah ramai sekali yang mana pihak dari Israel memberikan kesempatan kepada warga Palestina terutama yang ada di Gaza untuk segera mengungsi ataupun kemudian meninggalkan kota itu ya, karena sebagaimana sudah ramai sekali karena pihak dari Israel sudah bersiap ya untuk melakukan serangan darat ya kepada pihak Hamas. Karena begini teman-teman ya, yang perlu diingat adalah kalau dalam banyak pemberitaan saya lihat ya, terutama di pemberitaan dari luar itu menyorotinya fokus dari tindakan militer yang diupayakan, yang dilakukan oleh Israel hari ini adalah yang berorientasi memberikan serangan balasan terhadap Hamas ya, bukan kepada warga Palestina, juga bukan kepada warga Gaza ya. Jadi memang orientasi utamanya adalah memberikan perlawanan balasan kepada Hamas, dan itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu ya beberapa hari yang lalu. Bahkan beliau itu dikabarkan katanya teman-temannya, dia bersumpah katanya untuk Hamas ini harus membayar harga yang lebih mahal katanya ya. Itu dia teman-temannya. Jadi memang situasinya semakin panas ya, situasinya semakin genting ya. Bahkan bukan hanya manusia yang kemudian menjadi korban atas situasi itu ya, juga tempat tinggal ya, fasilitas-fasilitas publik
ya baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina itu juga banyak yang menjadi rusak. Nah itulah ya, makanya tadi saya sampaikan dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni bahwa ayo ya, kita jangan mudah terbawa suasana di sana, jangan mudah terbawa situasi yang sedang terjadi di sana ya. Mereka sedang adu-adu kekuatan, jangan sampai kita juga malah ini ya, malah jauh lebih mau mengadu kekuatan. Jadi itu dia kawan-kawan, mendingan kita memfokuskan energi kita terkait dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh bangsa kita Indonesia. Nah, saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus ya. Memang perlu ya kita memberikan perhatian terkait dengan apa yang terjadi di negeri lain ya, sebagai bagian juga dari kita ikut mengambil bagian ya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tapi jangan sampai kemudian malah lebih memperhatikan tetangga daripada rumah tangga sendiri. Nah, itu dia kawan-kawannya. Lalu kemudian ini mengenai Iron Dome kawan-kawan ya, karena memang mengenai hal ini itu juga sudah ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, karena banyak banget sebenarnya komentar yang menyampaikannya bahwa kok bisa ya pertahanan Israel itu bisa kemudian ditembus oleh pihak Hamas dan segala macamnya. Nah itulah ya, karena begini teman-teman, kita kan nggak tahu ya sebenarnya apa yang sedang terjadi ya, situasinya itu seperti apa sebenarnya, karena kan situasi seperti ini kan tak semua diungkap ke media ya, tak semua dipublis ya. Jadi pihak dari Israel pun pasti akan menyimpan beberapa hal yang mungkin informasi-informasi penting, yang mungkin juga dari Hamas akan begitu ya. Jadi yang disampaikan ke kita ini sebenarnya kalau saya melihatnya ini ya adalah kulit-kulitnya saja kawan-kawan ya, kulit-kulitnya saja. Jadi kemudian cuman menjadi berkembang berdasarkan apa namanya penilaian terhadap kondisi yang ada di depan mata melalui media ya, itu kan kemudian muncul interpretasi-interpretasi ya, dan disinilah kemudian opini itu menjadi berkembang ya, disinilah kemudian situasi itu menjadi berkembang. Nah itu dia kawan-kawannya. Tapi sebenarnya seperti apa ya, mengapa itu bisa ditembus dan segala macamnya ya, kita nggak terlalu tahu ya. Kita tidak terlalu tahu Bapak Ibu bagaimana sebenarnya itu bisa kejadiannya, tetapi yang pasti ini pihak dari Israel itu sudah melakukan balasan habis-habisan ya. Itu jalur Gaza kawan-kawan, waduh ya, itu gedung-gedung ya semuanya rata dengan tanah ya, itu banyak banget yang rata dengan tanah ya, itu dia. Oleh karena itu mari kita doakan terus ya, semoga di sana segera ada kedamaian dan Tuhan senantiasa yang memberkati umatnya, dan semoga ya Bapak Ibu semua ada solusi yang paling baik antara kedua belah pihak.